奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Keluarga rukun akan bahagia. Ayah Xiaolong sangat pintar membuat bakpao. Ia bekerja di sebuah toko bakpao. Karena keterampilan tangannya, maka toko itu menjadi ramai. Hari ini tuan toko merasa dirinya sudah tua dan ingin menjual toko itu. Ayah Xiaolong, usaha toko ini ramai berkat dirimu. Berkat Tuan Cheng Meng, aku bisa menghidupi keluargaku. Kalau bukan karena keterampilan tanganmu, mana mungkin toko ini ramai. Mereka kemari karena keterampilan tanganmu, karena mereka ingin makan bakpao buatanmu. Ini karena toko Tuan telah memberiku kesempatan berkarir. Jika tidak, keterampilanku akan sia-sia. Belakangan ini, aku merasa diriku sudah tua dan ingin pensiun. Hah? Apa Tuan mau menutup toko ini? Oh, bukan. Aku ingin bertanya padamu. Kalau kau mau, toko ini bisa kujual padamu. Hah? Jadi maksud Tuan, jika aku mau membelinya, maka aku bisa menjadi bos. Benar, semua orang datang kemari untuk membeli bakpao buatanmu. Jadi lebih baik kau menjadi bos dari toko ini. Kau tidak perlu bekerja denganku lagi. Tuan jangan berkata begitu. Asal Tuan pemilik toko ini, aku sangat senang membantu Tuan. Tuan ingin pensiun dan memberiku kesempatan ini. Aku senang sekali, tapi... Tapi apa? Aku... Kau punya kesulitan. Iya, Tuan. Setiap orang ingin punya usaha sendiri. Aku juga ingin menggenggam kesempatan baik ini. Tapi aku takut uangku tidak cukup untuk membeli toko ini. Tapi Tuan, biar aku coba dulu. Aku pulang berunding dengan istriku dulu, baru memutuskan. Baiklah, kalian rundingkan dulu. Apa itu benar kata Tuan Kuan? Apa dia ingin menjual tokonya padamu? Iya, benar. Ayah, kesusahan kita selama 10 tahun sudah akan berhasil. Aku juga berpikiran begitu. Hanya saja kita tidak punya uang untuk membeli toko. Tabungan kita tidak cukup. Tidak mungkin kita bisa membeli toko. Waktu aku menikah denganmu, ibuku memberiku mas kawin. Jual saja semuanya. Tapi itu adalah mas kawinmu. Punyaku adalah punyamu juga. Ini hadiah dari ibuku, dan aku menyimpannya untuk keluargaku juga. Tapi jumlahnya tidak banyak, takut tidak cukup. Sisanya aku pinjam pada Tuan Murung, asalkan dia mau meminjamkan. Kalau Tuan Murung meminjamkan, maka kita bisa beli toko bakpao itu ya. Akhirnya keluarga Tang memiliki toko sendiri, tapi mereka sangat sibuk karena usaha ini. Menjadikan suami istri itu sering berselisih paham dan bertengkar. Terima kasih, datang lagi ya. Apa kabar? Ibu, cepat bantu aku. Bantu aku bisa tidak? Sudah kupanggil berkali-kali, kau tuli ya, tidak bisa dengar. Kita ini kan sama-sama sibuk, apa matamu tidak bisa melihat ya? Jika kupanggil harus dijawab. Apa kau bisu? Tidak bisa bicara. Apa kamu tidak melihat aku sedang bicara? Itu artinya matamu memang tidak melihat. Kenapa kau begini? Kenapa selalu memarahi orang? Kalau marah memangnya kenapa? Apa pedulimu? Aku marah pada orang yang patut dimarahi. Nasibku jelek sekali. Menikah dengan suami seperti ini. Carilah keadilan untukku. Kau istri yang keterlaluan. Aku bernasib sial menikahimu. Tidak ada yang berani membantu situasi ini. Tetangga pun menjadi tidak tenang. Penghasilan di toko bakpao menurun drastis. Hari ini Xiaolong membawa banyak sisa bakpao pergi ke sekolah untuk teman-temannya. Semua teman-temannya menjadi penasaran kenapa Xiaolong membawa begitu banyak bakpao untuk mereka makan. Xiaolong, bakpaomu sangat enak dan wangi. Terima kasih ya. Iya, ini adalah bakpao paling enak yang pernah aku makan. Wangi sekali. Xiaolong, kenapa kamu tidak makan? Apa sudah diberikan pada kami, lalu kamu tidak kebagian? Bukan begitu, soalnya aku sudah bosan makan bakpao itu. Wah,
senangnya kamu bisa makan bakpao seenak ini setiap hari. Kalau setiap hari makan, aku pasti tidak akan bosan. Xiaolong, kamu membuat kami makan dengan puas dan senang. Tapi kenapa? Aku tidak mengerti, kamu terlihat kurang senang. Tidak apa-apa. Benar, saat ini kamu terlihat sangat tidak senang. Begini saja, biar aku bernyanyi untuk menghibur hati Xiaolong. Bakpao yang enak, enak bakpao. Jangan bernyanyi lagi. Xiaolong, kau kenapa? Apa suaraku terlalu jelek ya? Bukan, tapi suaramu itu seperti suara orang tuaku sedang bertengkar tahu. Seperti suara orang bertengkar, jadi suaranya jelek. Pantas Xiaolong jadi menangis. Xiaolice, tutup mulutmu. Xiaolong, sebenarnya ada apa denganmu? Apa kamu sedang dalam masalah? Xiaolong, ceritakan saja masalahmu. Mungkin kami bisa membantu memecahkan masalahmu. Sejak punya toko bakpao, ayah dan ibuku sering bertengkar hingga bakpao kami tidak laku dan pembeli tidak berani datang. Akhirnya bakpao yang tersisa terpaksa dibuang. Itu kan sia-sia. Jadi, ini bakpao yang tidak terbuang. Karena melihat bakpao itu terbuang, aku merasa sayang. Jadi kubawakan untuk kalian. Aku tidak mau dengar orang tuaku bertengkar lagi. Apa kalian punya caranya? Murid-murid sekalian, kalian tidak boleh makan dengan gratis. Bahan untuk membuat bakpao butuh biaya. Lain kali kita beli sendiri di toko itu. Bagaimana? Beli bakpao. Melihat ada pelanggan, mungkin perasaan mereka akan senang dan tidak bertengkar lagi. Baiklah. Aku beritahu, jika kau selalu membantahku, aku akan membunuhmu. Bunuh saja aku. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Aku beritahu, jangan pikir aku tidak berani membunuhmu. Ayah, ibu, jangan bertengkar lagi. Lihatlah, di luar banyak yang melihat kalian bertengkar. Apa kalian tidak merasa malu? Saudara sekalian, kemarilah. Di sini banyak bakpao, silakan dimakan. Guru Fang, kenapa ini? Bakpao ini dagangan kami untuk nafkah hidup kami. Benar, kami tidak bilang mau memberikan pada orang. Tapi kalian juga tidak ingin menjualnya lagi. Yang satu ingin membunuh, yang satunya lagi ingin mati. Yang dibunuh akan mati, yang membunuh akan dipenjara. Lalu untuk apa bakpao ini? Suami istri jangan sering bertengkar. Keluarga harus rukun baru bahagia. Ada jodoh baru bisa menjadi suami istri. Kalian harus saling menghormati, bersyukur dalam memecahkan perselisihan. Kalian sedih karena bakpao kalian diambil. Ini berarti kalian masih menghargai hasil jerih payah kalian. Jika begitu, maka jangan mudah menghancurkan keluarga ini. Guru Fang, ucapanmu benar sekali. Kelak kami akan hidup rukun dan tidak bertengkar lagi. Itu benar, Ayah. Maafkan aku ya. Aku yang harus minta maaf. Demi hidup, bekerja adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Asal punya kesadaran diri, sesibuk apapun, hati kita akan merasa tenang. Ucapan Guru Fang masuk akal. Mulai hari ini, aku akan terus membuat bakpao enak untuk kalian. Mohon dukungan saudara sekalian. Hari ini, sebagai syukuran kami berbaikan, maka bakpao di toko ini gratis. Aku satu. Bakpao ayah Xiaolong enak sekali ya. Iya, kata ayahku, dia adalah pembuat bakpao paling enak di seluruh desa ini. Benar, tidak disangka. Berkat Guru Fang, kita bisa makan bakpao gratis lagi. Xiaolice. Bakpao ayah Xiaolong, tiada duanya. Sudah seharusnya mereka membuka toko sendiri. Benar, hari ini aku masak sedikit untuk makan malam. Tapi kabarnya karena toko ini mereka jadi tidak rukun. Ibu, Guru Fang sudah menasihati mereka, jadi kami bisa makan gratis. Ibu, sejak ibu menikah dengan ayah, ibu hidup susah. Ayah tidak pernah memberi ibu kenikmatan. Keluarga kita begitu bersahaja. Beginilah kehidupan, tidak ada yang harus menyusahkan. Kesederhanaan juga suatu keberuntungan. Ayah adalah pria, selalu berharap keluarga ayah bisa hidup nyaman. Ayah ingin mengeluarkan modal untuk berbisnis. Bagaimana menurut kalian? Kita menjual buah berang bukankah bisa hidup dengan baik? Kamu mau berbisnis apa? Bisa diandalkan tidak? Ada teman yang mengajak ayah.
Jika berhasil, kelak hidup kita akan berubah. Ibu tidak perlu sesusah ini lagi. Bisnis yang sekarang ayah bicarakan ini halal atau tidak? Tenang saja, ini halal. Hanya saja sedikit beresiko. Menurut ibu, lebih baik dipertimbangkan lagi. Ibu, kenapa berkata begitu? Mau untung besar memang beresiko. Anakku, setiap pagi ke sekolah, ibu yang membangunkanmu kan? Iya, lalu untuk apa bertanya lagi? Setiap hari memasak sarapan. Begitu waktunya tiba, ibu membangunkanmu dari dapur. Ibu memanggil dengan lama, kamu tidak menjawab. Selalu membuat ibu berteriak di depan ranjangmu. Ibu sering melihatmu membuka mata, tapi ingin sekali kembali tidur. Tidur sangat enak. Walau setiap hari harus begini, ibu tidak merasa bosan. Apa kamu tahu kenapa? Kenapa, Bu? Saat ibu menghampiri ranjangmu, ibu tidak mau melihatmu sudah bangun tidur. Karena sebenarnya ibu tidak ingin kamu tidur dengan tidak tenang. Ibu, ayah mengerti. Akan ayah pertimbangkan dengan baik. Tidak akan membuat ibu khawatir. Ayah tidak akan membuat ibu cemas. Hidup susah sedikit tidak apa-apa, asal hati tenang. Maka kehidupan kita akan bahagia, benar kan? Aku mengerti. Guru mengajari kami, kehidupan yang sesungguhnya adalah hati yang tenang. Jika mau hidup tenang, jangan berbuat hal yang menggelisahkan dan tidur tenang. Benar, membuat ibu tenang sama saja dengan berbakti. Jadi orang jangan terlalu berambisi. Bisa meneruskan hidup dengan tenang adalah kebahagiaan. Aku akan bangun siang, biar ibu yang membangunkanku. Kita akan hidup bahagia. Hei, menyuruhmu tidur dengan tenang, bukan bangun siang.